Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi di hari terakhir tahun 2022. Hari ini 31 Desember. Memang cuaca hari ini kalau kita lihat cuaca agak buruk. Hujan, badai, terutama kami di wilayah Rote dan NTT pada umumnya. Namun biarlah cuaca hari ini tidak menjadi penghalang kita untuk menyatakan syukur atas tahun berkat yang diberikan oleh Tuhan sepanjang tahun 2022 yang telah kita lewati, dan hari ini adalah hari terakhir untuk kita tutup tahun. Di penghujung tahun ini saya rindu share kepada kita semua satu topik yang saya sendiri mengalami pada tahun 2022 ini. Topiknya yaitu lebih dari pemenang. Ini topik yang ringan tetapi memang sangat menginspirasi kehidupan. Lebih dari pemenang, apa bedanya dengan pemenang? Jadi contohnya begini, sederhananya dia punya bahasa begini teman-teman. Mike Tyson adalah seorang petinju legendaris, dan ketika dia naik ring untuk bertinju, kemudian dia menjadi seorang pemenang di dalam tinju itu, maka dialah yang disebut pemenang. Artinya wajahnya babak belur karena pukulan, badannya sakit karena pukulan dari pertandingan itu, tetapi dia adalah seorang pemenang. Lalu dari pertandingan tinju itu, Mike Tyson mendapat hadiah $5 juta, dan ketika dia diumumkan sebagai pemenang oleh juri, maka dia menyerahkan uang $5 juta itu kepada istrinya. Maka istri dari Mike Tyson saat itu adalah disebut lebih dari pemenang. Artinya tanpa berjuang apa-apa, sang pemenanglah yang berjuang. Tetapi tanpa perjuangan apa-apa, tanpa mendapat pukulan, babak belur, istrinya yang mendapat kado atau hadiah dari pertandingan itu, maka dialah yang disebut dengan lebih dari pemenang. Saya pribadi sampai dengan 2022 di penghujung tahun ini merasa menjadi bagian daripada topik lebih dari pemenang itu. Kita bekerja, berusaha, ada hal yang belum tercapai, ada hal juga yang sudah tercapai, tetapi bagian dari usaha kita itu sebenarnya kita kerjakan, tetapi ada lebih daripada yang kita harap. Ada kuasa yang telah aktif dalam kehidupan kita yang mengerjakan lebih berat daripada apa yang kita kerjakan. Dan saya sendiri merasa saya menerima kado di akhir tahun ini sebagai seorang yang saya mensyukurinya lebih daripada pemenang. Karena kami sudah bekerja, tetapi kasih karunia Tuhanlah yang menolong. Dan selama ini keluarga kami sangat merasakan itu teman-teman. Hari ini kiranya menjadi hari terakhir yang membuat kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada satu cerita rohani yang penting yang saya coba selaraskan dengan cerita 2022 ini. Itu cerita tentang Raja Yosafat saat mendapat kabar akan diserang oleh 3 suku besar, akan diserang oleh 3 suku yang memang punya tentara yang luar biasa pada waktu itu. Dia mendapat kabar tentang besok dia akan diserang oleh 3 suku besar ini. Apa yang dilakukan oleh Yosafat dalam cerita itu? Apakah dia mempersiapkan bala tentara? Apakah dia mempersiapkan angkatan militer untuk menghadapi serangan yang akan datang kepada dia pada waktu itu sebagai seorang raja atas Yehuda, yang kemudian saat ini kita sebut sebagai Israel? Ternyata tidak teman-teman. Sesegera itu Yosafat mempersiapkan kelompok paduan suara. Yosafat menginstruksikan kepada masyarakat
Yehuda yang dia pimpin pada waktu itu untuk mereka berkumpul menyanyikan lagu bagi Tuhan, dan kemudian mereka berdoa di hadapan bait Allah. Apakah sepanjang doa itu mereka meminta perlindungan kepada Tuhan dan mereka menggugat kepada Tuhan bahwa mereka akan segera diserang oleh 3 bangsa besar? Ternyata tidak juga dalam cerita itu. Mereka mengulang-ulang kebaikan Tuhan dari saat zaman Tuhan mengangkat Abraham nenek moyang mereka sampai dengan keturunan mereka. Mereka memproklamirkan lagi kebaikan-kebaikan dan pertolongan Tuhan atas Raja Daud dan sampai dengan keturunan kesekian. Dan baru pada poin terakhir itu mereka menceritakan kepada Tuhan bahwa mereka akan diserang oleh 3 bangsa besar ini. Teman-teman, singkat cerita apa yang terjadi di akhir. Tepat pada hari yang dikabarkan, 3 suku besar ini turun serempak untuk menyerang Yosafat dan Yehuda. Mereka hanya berdiri di sekeliling daerah kekuasaan mereka dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka gaungkan dalam bentuk paduan suara yang besar, mereka berdoa. Apa yang terjadi, teman-teman? 3 suku besar yang jahat ini yang hendak merampas Yehuda pada waktu itu, mereka saling serang. Satu serang satu, dan Yosafat dan rakyatnya terus bernyanyi dan berdoa. Dan pada akhirnya 3 bangsa penyerang ini semuanya mati akibat satu serang satu. Kita lihat, Yosafat menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Mereka hanya bernyanyi, mereka tidak berperang, tetapi justru musuh mereka saling serang dan mematikan. Teman-teman, poin terakhir yang terjadi ketika 3 bangsa ini sudah mati karena saling menyerang, Yosafat dan rakyat Yehuda turun untuk menjara apapun yang mereka bawa. Dan cerita itu bilang bahwa yang mereka jara dari hasil ketiga bangsa musuh mereka ini lebih daripada apa yang mereka punya. Bukankah mereka disebut sebagai lebih dari pemenang? Hari ini mari kita menyaksikan kebaikan sepanjang 2022 ini. Saya sempat merenung, teman-teman. Kami punya nenek dan kakek. Orang-orang yang satu kampung dengan kami tahu bahwa nenek kami, ibu dari bapak saya itu melayani Tuhan sampai dengan dia mengembuskan nafas terakhir. Orang kampung biasa bilang mata rohani, tempat orang-orang datang doa di situ. Tetapi teman-teman tahu, sampai dengan nenek dan kakek kami meninggal itu, mereka hanya bisa bangun satu rumah dari dinding bebak yang beratapkan seng biasa. Saya sempat merenung dan bertanya, apakah mereka yang sepanjang hidup memberi diri untuk Tuhan, itulah hasil yang mereka capai? Apakah Tuhan ingkar dengan dia punya janji dan jaminan? Ternyata tidak, teman-teman. Saya menemukan bahwa sampai hari ini kami adalah generasi kedua daripada nenek. Kami menerima hal-hal baik dari Tuhan. Fasilitas yang cukup, kami mampu untuk membangun ini dan itu. Dan ada pencapaian sepanjang tahun yang dalam progresnya semakin meningkat dalam kehidupan kami. Ternyata ini sesuatu yang ditunda. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya kepada keturunan siapapun, tetapi dia menunda kepada keturunan berikut, dia menunda kepada generasi berikut. Makanya saya bilang tadi bahwa saya ingin menyaksikan di akhir tahun 2022 ini bahwa saya merasa sebagai bagian daripada lebih dari pemenang. Karena apa-apa yang dikerjakan oleh keturunan kami, yang susah payah jerih payah mereka untuk bekerja bagi Tuhan, kami terima hari ini. Sehingga begitu banyak syukur yang ingin kami bilang kepada Tuhan.
dia tidak pernah batal dengan dia punya janji. Tuhan juga tidak pernah gagal dalam karyanya. Kita segera menutup tahun 2022 hari ini. Teman-teman, banyak kabar di luar sana bahwa 2023 adalah tahun yang gelap. Ada resesi ekonomi khusus mengguncang di sektor pangan dan sektor energi. Bahkan ada kabar beberapa perusahaan besar di Eropa telah tutup dan PHK besar-besaran. Tingkat inflasi di negara kita bisa saja naik dari 3, sekian persen sampai dengan 9% pada 2023. Ini kabar buruk yang kita terima seperti tadi kabar kepada Yosafat. Tetapi saya mau ajak kita semua, mari kita percaya bahwa jaminan kasih karunia dia sanggup buat orang lain lebih daripada pemenang, maka hari ini pun dia akan jamin itu. Bawa semangat yang baru untuk 2023, semua keadaan pasti terjadi, tetapi kasih Tuhan pun tidak pernah berhenti untuk kita. Semoga hari ini saya menjumpai teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tetap terlindungi. Dan satu pesan yang kita dapat dari tahun ini, siapapun kita, tetap kerjakan kebaikan. Kalau Anda melakukan usaha, usahalah ya dengan baik, bekerja dengan baik. Dan semua kebaikan yang kita taruh hari ini, percaya bahwa kalaupun kita tidak menerimanya langsung sebagai bagian dari penepatan janji, pasti generasi berikut atau keturunan kita, anak-anak kita akan menerima kebaikan Tuhan. Sekiranya ini yang dapat saya share kepada Anda. Mudah-mudahan kita semua akan jadi lebih dari seorang pemenang. Kita akan mendapatkan kado dari apa yang tidak benar-benar kita usahakan. Selamat mensyukuri tahun berkat 2022 dan persiapkan semangat baru dengan mengandalkan kasih Tuhan. Di tahun 2023 kita pasti terus akan berhasil, spektakuler, dan Tuhan memberkati kita. Selamat siang, selamat menutup 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Saya atas nama keluarga, manajemen Bawana Group Company Rote, dan semua yang tergabung di dalam mengucapkan selamat untuk kita dan Tuhan memberkati.